pada waktu saya punya hasrat untuk bilang bahwa musik 3/4 ini ada di Spanyol, pengaruh Spanyol ini, itu Kinarto Sado bilang, aku kepengen ketemu karo kayak Mas Jaya Suprana. Jadi rupanya beliau ada semacam itu, memang rupanya beliau menanti supaya teori ini benar-benar bisa disahkan. Karena beliau yang orang pertama yang masukkan 3/4 ke dalam musik gamelan. Ini, nah tapi beliau itu almarhum, waktu itu meninggal. Belum sempat ketemu saya. Nah, sejak itu saya merasa saya wajib untuk sebelum saya sedih meninggalkan dunia fana ini, saya membuat satu monumen untuk mengenang jasa-jasa beliau. Bersama saya Bambang Sadono, saya beruntung sekarang bersama dengan seorang budayawan, tokoh masyarakat Semarang. Siapa yang tidak kenal, pernah memimpin PT Jamu Jago dan juga dikenal sebagai pendiri dari Museum Rekor, Muri, dan masih banyak yang lagi. Antara lain adalah selalu mengaku sebagai murid dari seorang dalang kenamaan di Semarang, yaitu Kinarto Sabdo. Inilah Pak Jaya Suprana. Apa kabar, Pak? Wah, terima kasih. Ya, sebetulnya nggak terlalu baik, tapi begitu diajak omong-omong sama Mas Bambang, ya jadi baik. Ini memang Pak Jaya ini nulari, dari semangat terus. Jadi saya terpaksa ikut terus semangat. Silakan. Pak Jaya, tiba-tiba di Semarang ada berita, ada sebuah patung yang berdiri gagah. Itu patung Kinarto Sabdo. Okay. Nah, ternyata setelah saya ikuti berita-beritanya, itu bukan hanya gagasan Pak Jaya Suprana, tapi juga dibiayai oleh Pak Jaya Suprana. Ini menarik, Pak. Artinya di dalam konteks ikon kota Semarang, juga apa sebenarnya latar belakang gagasan Pak Jaya ini? Oke, ya pertama saya sedikit koreksi. Pembiayaannya itu gagasannya memang saya, tapi saya tentu tidak mampu membiayai. Yang membiayai itu perusahaan Jamu Jago. Ya, oke. Oke, begini. Tadi Bapak mengucapkan satu kalimat yang tepat sekali, yaitu saya mengaku cantriknya Kinarto Sabdo. Saya mengaku, tapi saya tidak yakin apakah beliau mengakui saya sebagai cantriknya beliau. Karena saya gobloknya bukan main, Pak. Kalau main galeman itu, kalau saya main itu saron, kalau nutuk kan itu nekapnya itu kan mestinya ditutup baru ditekak. Kalau saya tutup, saya pijet juga, tidak bunyi. Itu Kinarto Sabdo ngajari kita, saya tuh sampai beliau marah-marah. Tidak bisa-bisa. Karena saya biasa main piano. Nah, tapi begini. Tapi saya jelas berhutang budi kepada beliau. Karena dari beliau saya banyak sekali belajar pertama tentang karawitan Jawa, musik tradisional Jawa. Kedua tentang pewayangan. Nah, kalau dapat pewayangan beliau nggak ada lawannya kan. Ya, termasuk Kinarto Sabdo itu kalau sudah ngendang itu, kalau Semar itu ngentut, nah kalau Kinarto Sabdo itu ngendang, anunya itu. Dan ya beliau bagi saya bukan hanya kebanggaan Kota Semarang, tapi kebanggaan Indonesia. Menurut saya beliau layak sekali seperti Ki Ismail Marzuki untuk diangkat menjadi
pahlawan nasional. Ya, inilah yang juga mau saya tanyakan karena di dalam pemberitaan itu juga disampaikan bahwa Pak Jaya sedang memproses pengusulan supaya Kinarto Sabdo diangkat menjadi pahlawan nasional. Sampai mana Pak prosesnya Pak? Prosesnya sebetulnya itu pernyataan saya itu baru awalnya saja. Ini sekarang justru acaranya Mas Bambang ini saya manfaatkan sebagai forum untuk Mas Bambang tolong ajak seluruh masyarakat Semarang ini, ya mulai dari yang kenal Kinarto Sabdo sampai yang nggak kenal pun, kalau bisa membuat satu petisi, Bapak. Ya, Bapak Manu Pelopori itu, saya ingat benar waktu teman-teman saya di Jakarta berjuang untuk mempalawan nasionalkan Ismail Marzuki, mereka mulai dengan petisi. Ya, nah, monggo, Mas, Anda kan kenalan Anda kan mulai dari pucuk tertinggi sampai yang paling bawah. Nah, tolong Anda manfaatkan itu untuk membuat gerakan itu. Gampang aja, Pak. Sederhana sekali. Pokoknya sepakai kertas gitu. Kalau suka sekarang juga bisa lewat online kan. Itu digalang sebanyak mungkin tanda tangan, ajukan ke pemerintah Republik Indonesia. Pak Jaya, memang setahu saya seperti itu. Jadi harus mendapat dukungan dari kelompok masyarakat, dari tokoh, dari organisasi-organisasi dan sebagainya. Nah, nanti itu baru diproses. Saya kira tetapi ide dari Pak Jaya ini luar biasa. Jadi nanti juga akan mendorong saya untuk ikut menyebarluaskan gagasan Pak Jaya ini. Iya, waduh, Pak. Ya. Pak Jaya, selain patung yang tentu akan menjadi perhatian siapapun yang lewat di Kota Semarang, juga nanti syukur akhirnya bisa menjadi pahlawan nasional. Tapi mungkin ada yang lebih penting, bagaimana kita menyimpan atau merawat karya-karya Kinarto Sabdo sehingga masih bisa paling tidak mungkin dinikmati atau mungkin mungkin tinggal sebagian-sebagian tapi dikenang, dipelajari dan bisa menginspirasi pada generasi berikutnya. Oke, itu gagasan yang bagus sekali. Nah, Kinarto Sabdo itu beruntung. Beliau punya seorang putra yang mewarisi segala-galanya, ya, termasuk semangatnya. Nah, kalau mau tahu mengenai Kinarto Sabdo, kita nggak perlu belajar dari profesor dari Berkeley atau dari Paris atau dari mana. Putra beliau itu yang dari tangan pertama bukan hanya mengenal karya-karya beliau, tetapi mengenal juga kepribadian beliau. Dan juga bagaimana beliau itu, kalau saya kan terbatas sekali, saya kan cuma mengerti bahwa kalau di dalam musikologi, jasa Kinarto Sabdo itu apa? Memasukkan birama tiga ke dalam musik tradisional Jawa. Karena musik tradisional Jawa itu nggak ada, semua biramanya ganep atau genap, nggak ada, yang birama ganjil itu nggak ada. Nah, ini agak aneh sedikit. Pada waktu itu saya pergi ke Spanyol untuk mempelajari pengaruh musik Islam di Spanyol. Kemudian di Spanyol saya kaget sekali karena begini. Ternyata pengaruh Islam terhadap musik Spanyol itu boleh dikata mayoritas atau bahkan semuanya itu bukan hanya 4 yang pergi ke sana itu, yang pergi ke daerah barat itu banyak 3/4-nya, banyak yang ganjil. Nah, saya kaget. Waktu itu saya makanya bilang, wah, nah ini kok Kinarto Sabdo kan ada di timur. Tapi kok beliau bisa sadar bahwa ada pengaruh yang ganjil tadi. Nah,
saya waktu itu pulang dari Spanyol, berusaha secepat mungkin, tapi karena masih ada urusan lain, kalau nggak salah saya masih ke Belanda, kemudian baru saya pulang. Ternyata saya terlambat. Menurut putra beliau, pada waktu saya punya hasrat untuk bilang bahwa musik 3/4 ini ada di Spanyol, pengaruh seperti ini, itu Kinarto Sadjo bilang, aku kepengen ketemu karo kayak Mas Jaya Suprana. Jadi rupanya beliau ada semacam itu, memang rupanya beliau menanti supaya teori ini benar-benar bisa disahkan. Karena beliau yang orang pertama yang masukkan 3/4 ke dalam musik gamelan. Ini, nah tapi beliau itu almarhum, waktu itu meninggal. Belum sempat ketemu saya. Nah, sejak itu saya merasa saya wajib untuk sebelum saya sendiri meninggalkan dunia fana ini, saya membuat satu monumen untuk mengenang jasa-jasa beliau. Itu. Nah, yang Birama Ganjil masuk ke gamelan itu sekarang masih diteruskan apa enggak, Pak? Nah, itu saya tidak tahu lah, tidak mengikuti lagi. Ya karena Anda tahu tidak semua orang setuju dengan Kinarto Sadjo. Ya kalau yang senang pakem-pakem itu kan, waduh, pasti mereka alergi kalau suruh berubah kan. Nah, dari Kinarto Sadjo saya belajar bahwa apa yang baru itu dulu juga pernah lama. Ya, jadi jangan takut kepada sesuatu yang baru. Ya, Nah, makanya ini sekali lagi Pak, tolong Bapak usahakan supaya Bapak bisa berkomunikasi dengan putra beliau. Ya, itu beliau tahu banyak. Bahkan apa itu yang namanya Mas Danang? Ya. Danang Respati. Iya, dan beliau itu juga kan patung ini kan dibuat oleh Mas Yeha ya dengan teman-temannya, kartunis ya, tapi gayanya nggak karikatural. Nah, itu pun tanyanya kepada termasuk teks di bawahnya itu, yang di bawah monumen ada teksnya kan, itu semua yang buat beliau, putra beliau. Pak Jaya, saya sudah wawancara 2 hari yang lalu dengan beliau. Maka kemudian saya ngejar Pak Jaya karena saya diceritani beliau ini Pak Jaya gitu. Karena saya bermula lihat patung, kemudian wawancara Mas Danang, terus kemudian diberitahu banyak tentang Pak Jaya, maka saya mengejar ke Pak Jaya. Ya sudah, ya artinya Anda sudah melakukan semua. Dan makanya Mas Bambang, tolong Anda perjuangkan, sebab saya kira kalau ini tidak didukung oleh seluruh masyarakat Jawa Tengah, bahkan masyarakat Jawa Tengah, jangan juga hanya masyarakat Semarang, ya masyarakat Jawa Tengah itu, wah itu saya kira tidak ada alasan pemerintah untuk tidak mengangkat Kinarto sebagai pahlawan nasional. Iya, apalagi kan salah satu sejarahnya itu dulu dalang kesayangannya Bung Karno ini Pak Narto ini. Ya dalangannya kesayangannya semua. Enggak, artinya sering dipanggil ke istana dulu. Nah, ya kecuali mungkin yang nggak senang sama Kinarto yang kalah persaingan aja. Iya. Baik, Pak Jaya, mungkin Pak Jaya masih ada saran untuk Kota Semarang. Itu selain Narto Sabdo kan sebenarnya kita juga punya Raden Saleh kalau nggak salah. Mungkin ada banyak lagi. Saleh jelas. Raden Saleh jelas. Nah itu beliau pun pahlawan nasional. Ya, panunya Raden Saleh itu, ya saya kan sedikit mempelajari lukisan-lukisan. Ya, lukisan barat lah ya. Panunya lukisan Raden Saleh itu nggak kalah loh dengan lukisannya Delacroix. Itu nggak kalah. Nggak kalah. Ya cuma kalah promosi. Ya dan kalah awu karena Delacroix kan bangsa Eropa. Nah kalau ini kan bangsa terjajah. Begitu Pak. Nah saya kira itu beliau. Dan saya yakin. Dan kata-katanya jangan dilarang. Kelihatannya kok menakut-nakuti gitu. Baik,
Terima kasih sekali Pak Jaya Suprana, tokoh Kota Semarang yang sangat luar biasa, banyak idenya. Mudah-mudahan cita-citanya mengusulkan Kinarto Sabdo menjadi pahlawan nasional bisa tercapai dan kita dukung. Terima kasih, sukses. Matur nuwun Pak Jaya. Terima kasih.